Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Melinia. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu matkul saya, yaitu praktik pasar modal. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mini riset saham. Jadi kan banyak nih kalian yang tertarik untuk membeli saham, untuk berinvestasi di saham. Udah gitu sekarang itu investasi di saham itu sangat dimudahkan. Cuma kalian kan bingung nih, kira-kira saham apa sih yang bagus? Terus gimana sih cara kita untuk menganalisis sebuah perusahaan yang sahamnya itu bagus atau enggak? Nah, jadi di sini tuh akan dijelaskan di dalam mini riset ini. Pertama, analisis yang saya pakai itu adalah top down analysis. Nah, apa sih top down analysis? Jadi top down analysis itu adalah menganalisis secara makro, habis itu akan mengerucut secara perusahaan atau secara mikronya. Nah, dengan itu kita bakalan tahu nih kayak fenomena apa sih yang terjadi di global dan gimana dia mempengaruhi sektor dan dia akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada analisis makro. Di sini kan bisa kalian lihat nih, ada pertumbuhan ekonomi global dan ada pertumbuhan ekonomi Indonesianya. Nah, yang di pertumbuhan ekonomi global itu kan ada dikasih tahu proyeksi tahun 2019. Nah, diperkirakan kalau misalnya proyeksi tahun 2019 itu terjadi penurunan. Nah, namun bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 itu dia mengalami kenaikan. Namun kenaikannya itu dimulai di kuartal ketiga. Jadi kuartal ke-1 dan kedua dia mengalami penurunan, namun mengalami kenaikan mulai dari kuartal 3 dan kuartal 4. Hal ini dikarenakan akibat dari perang dagang di tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2018 itu membuat banyak gejolak-gejolak keuangan yang mulai turun, terutama IHSG atau bidang-bidang keuangan. Nah, mulai ada perbaikan dari kuartal ketiga tahun 2019 karena perang dagang yang telah usai. Nah, bisa kalian lihat nih dari tampilan yang IHSG ini selama 10 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2010 sampai 2019, itu tuh di tahun 2017 ke 2018 itu mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu dari 19,99% menjadi minus 2,54%. Nah, ini akibat dari ekonomi global yang dipengaruhi oleh perang dagang. Nah, dari tahun 2019 itu mulai mengalami penaikan meskipun tidak signifikan dan tidak sebesar dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma bisa kita lihat emang sudah mengalami kenaikan. Selanjutnya, analisis secara sektoral. Di sini saya memilih sektor keuangan atau sektor perbankan. Bisa kita lihat nih, dari laju pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan sektor tahun 2019, itu sektor jasa dan keuangan itu mengalami kenaikan sebesar 6,6 triliun dari yang sebelumnya di bawah 6,6 triliun. Sebenarnya secara umum semua PDB di sektor Indonesia itu mengalami kenaikan. Hanya tidak semuanya mengalami kenaikan yang tinggi. Ada beberapa yang hanya mengalami kenaikan yang kecil. Sedangkan untuk bagian jasa keuangan atau bagian keuangan itu mengalami kenaikan yang rata-rata. Dia tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Selanjutnya bisa kita lihat dari indeks finance-nya atau dari finance index-nya. Pada sektor keuangan, kinerja indeks terlihat positif pada akhir tahun 2019. Indeks sektoral dengan bobot terbesar pada IHSG ini juga mencetak imbal hasil sebesar 14% YTD 2019. Jadi di IHSG yang paling mencetak imbal hasil terbesar itu adalah sektor keuangan atau bobot terbesarnya itu ada di sektor keuangan. Nah, apa aja sih 5 kebijakan dan inisiatif yang dikeluarkan oleh OJK untuk bagian keuangan? Yang pertama itu ada memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis. Jadi bisa kita lihat nih, OJK itu udah banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan sektor perbankan. Nah, selanjutnya itu ada mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi, pariwisata, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu OJK akan terus berusaha memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM. Nah, di sini tuh perbankan itu makin memberikan dana-dana bagi para UMKM yang ingin merintis usahanya dari bawah. Jadi akan bagus bagi pemasukan perbankan dan juga bagus bagi perekonomian Indonesia. Nah, yang terakhir itu OJK akan memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan maupun yang lainnya. Nah, jadi OJK ini makin mengawasi nih perbankan-perbankan yang kemungkinan itu akan liquid atau kemungkinan dia bisa jadi liquid. Jadi
perbankan ini sudah sangat diawasi oleh OJK supaya tidak ada yang merugikan nasabahnya atau konsumennya. Perusahaan apa aja sih yang saya analisis di sini? Jadi ada Bank Cimniaga, ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, dan ada juga Bank BCA. Nah, selanjutnya kita mulai nih menganalisis perusahaan dari masing-masing ini. Pertama kita lihat dari fundamentalnya. Jadi kalau misalnya analisis fundamental itu, kita akan fokus ke dalam laporan keuangannya. Jadi kita menilai nih seberapa baik sih laporan keuangannya, seberapa baik rasio-rasio keuangannya. Nah, jadi di analisis fundamental ini, saya memakai rasio EPS, PER, DER, ROA, ROE, NPM, dan terakhir itu adalah rasio dividennya. Nah, kalian tuh informasi kayak gini itu bisa kalian dapat dari IDX. Jadi, kalian bisa dapetin itu semua itu di IDX. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat nih, kalau misalnya Cimniaga, itu dia itu paling tinggi ada di rasio EPS-nya atau di rasio earning per share-nya. Nah, ini tuh disebabkan karena apa sih? EPS yang tinggi itu bisa disebabkan karena earning-nya yang tinggi, atau bisa jadi lembar saham yang dijual itu tidak banyak. Kalau misalnya lembar saham yang dijual tuh nggak banyak, itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Cuma kalau misalnya ternyata earning-nya yang tinggi, itu sangat menguntungkan. Berarti emang laba perusahaan itu tinggi, dan berarti perusahaan ini adalah perusahaan yang bonafit. Selanjutnya, rasio yang paling rendah itu ada di rasio ROA-nya. Bisa kalian lihat kalau misalnya di rasio ROA itu cenderung di bawah 20. Nah, ROA itu adalah return on asset, jadi laba dibandingkan dengan asetnya. Nah, selanjutnya kita bisa ngelihat nih, kalau misalnya berdasarkan portofolionya, saham Cimniaga ini adalah saham yang efisien. Saham efisien di sini itu dipengaruhi oleh berarti bahwa RI-nya dia itu ada di atas RR. RI itu adalah annual stock return, dan RR itu adalah rate of return-nya. Jadi annual stock return-nya mereka atau return dari saham mereka secara tahunan itu lebih besar dibanding tingkat return yang mereka harapkan gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga nih rekomendasinya itu dia adalah saham yang overvalue. Jadi harga saham mereka itu berada di atas nilai intrinsiknya. Jadi nilai intrinsiknya itu kan minus 0,04 dan harga saham mereka itu berada di atasnya. Nah, selanjutnya ada analisis fundamental dari Bank BRI. Sama sebenarnya dengan Cimniaga bahwa yang paling tinggi itu adalah rasio EPS-nya. Nah, hanya di bagian rasio BBRI ini, mereka PER, DER, ROA, ROE, dan NPM-nya itu cenderung flat atau cenderung tidak ada kenaikan. Sedangkan di rasio dividennya, mereka itu mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Namun mengalami penurunan yang sangat drastis dari 2016 ke 2017. Berarti pembayaran dividen di sini mereka mengalami penurunan, namun mengalami kenaikan lagi sampai tahun ini. Ini menandakan hal yang cukup baik karena dividen itu sangat penting ya bagi saham-saham yang ingin kalian beli. Karena tujuan kalian beli saham itu kan kalian ingin mendapatkan sesuatu yang menguntungkan seperti return atau capital gain, dan selain itu adalah pembagian dividen. Nah, bisa kalian lihat juga dari portofolionya, BBRI ini adalah saham yang efisien. Nah, kalau misalnya dari rekomendasinya, dia adalah saham, harga sahamnya itu ada di under value. Berarti harga saham mereka itu ada di bawah nilai intrinsiknya. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Nah, rasio di Bank Mandiri ini seperti yang sebelumnya paling terlihat itu adalah di rasio EPS dan di rasio dividennya. Nah, di rasio dividen dia selalu mengalami kenaikan, namun dia mengalami penurunan di tahun 2018 atau di tahun 2017. Nah, mulai tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan lagi, dan selama 5 tahun terakhir ini rasio dividen paling tinggi itu ada di tahun 2019 atau di tahun kemarin. Jadi ini benar-benar sangat menguntungkan. Nah, mulai dari portofolionya juga itu tuh dia adalah saham yang efisien. Nah, rekomendasinya itu mereka itu sahamnya itu harganya under value, yang artinya berarti harga sahamnya itu berada di bawah nilai intrinsiknya. Nah, selanjutnya ada analisis fundamental atau rasio dari BBNI atau dari Bank BNI. Nah, yang sudah sebelumnya EPS dan dividennya itu paling terlihat grafiknya, dan PER, DER, ROA, ROE-nya terlihat sangat flat.
namun NPM-nya terlihat ada kemajuan, namun tidak terlalu tinggi seperti EPS atau seperti dividen. Nah, dari dividennya itu dia mengalami kenaikan dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018 sampai 2019. Untuk portofolionya itu mereka efisien dan rekomendasinya itu over value, yang berarti nilai harga sahamnya itu di atas nilai intrinsiknya. Nah, yang terakhir itu ada rasio dari BBCA. Nah, kalian lihat juga nih EPS dan dividen itu yang paling terlihat. Hanya di sini BBCA itu kurang memberikan dividen. Jadi dividen mereka tuh terlihat hanya di tahun 2017 dan 2018. Cuma kita juga bisa lihat nih di EPS-nya mereka cukup tinggi. Nah, portofolionya itu mereka efisien dan rekomendasinya itu adalah overvalue. Nah, berarti ini adalah harga sahamnya itu berada di atas nilai intrinsiknya. Nah, lanjut nih, kita bisa menarik kesimpulan dari kelima perusahaan ini atau dari kelima saham ini. Pertama, kita melihat dari hal scoringnya. Nah, kalau berdasarkan scoring itu, perusahaan yang mendapat scoring paling besar itu adalah Chim Niaga. Gimana sih cara kita ngebuat scoring ini? Jadi, kita ngelihat kenaikan dari masing-masing tahun dari 2014 ke 2015, 15 ke 16 dan seterusnya. Setelah itu kita mencari rata-ratanya. Nah, dari rata-rata itu kita mencarinya dalam persen. Nah, bisa kita lihat tuh EPS-nya itu bisa kita lihat kalau misalnya Bank BBRI itu 2%. Terus habis itu kalau misalnya Bank BMRI itu minus 7%. Nah, pokoknya dari informasi ini kita udah bisa melihat scoring. Kalau misalnya EPS dia itu makin kecil berarti dia 1, kalau makin besar itu 5. Nah, sedangkan kalau misalnya PER itu dia juga makin kecil, dia itu dimulai dari 1 dan makin besar itu ke 5. Nah, itu udah kita buat scoringnya. Nah, habis itu kita jumlah nih scoringnya, kira-kira paling terbesar tuh apa sih? Nah, di sini tuh yang paling terbesar adalah Chim Niaga dengan total scoringnya itu 4,43. Selanjutnya yang terbesar kedua itu ada 2,86 dari BBNI. Nah, yang paling kecil itu adalah 2,14 dari BMRI. Nah, kita juga bisa lihat nih, tadi kan udah dijelaskan saham-saham mana yang efisien. Nah, kita bisa membuat dengan grafik seperti ini, jadi namanya itu security market line. Nah, garis warna biru itu dilambangkan dengan RI dan garis warna oranye itu dilambangkan dengan RR. Jika RI-nya di atas RR, berarti itu adalah saham yang efisien. Nah, karena di sini adalah RI-nya semua di atas RR, jadi dari 5 perusahaan yang saya pilih itu adalah saham yang efisien semua. Nah, selanjutnya saya juga melihat nih saham mana yang optimal dan tidak optimal. Nah, kuncinya itu adalah di sini. Jadi saham yang optimal itu adalah saham yang sangat baik untuk kita beli sahamnya gitu, untuk kita pilih buat berinvestasi. Sedangkan yang tidak optimal itu jangan kita pilih atau itu terlalu banyak risknya gitu atau banyak resikonya. Nah, saham apa aja sih yang optimal? Pertama, kita itu unsur-unsur saham optimal itu dilihat dari ERF, dari beta, dari ERM, dari unsystematic risknya, dari IRB, dari CI, dan dari CACN-nya. Nah, saham yang optimal itu ada saham BBCA, saham BBRI, dan saham BMRI. Jadi, optimal dan tidak optimalnya itu bisa kita lihat jika IRB-nya lebih besar daripada CACN, maka itu adalah saham yang optimal. Nah, sedangkan untuk saham BBNI dan BNGA, itu IRB-nya mereka berada di bawah CACN-nya. Jadi, dari secara fundamental, kita bisa melihat bahwa saham yang optimal itu adalah BBCA, BBRI, dan BMRI. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah menjelaskan tentang analisis fundamentalnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang analisis teknikalnya. Analisis teknikal sendiri itu ada 2 jenis. Nah, yang pertama itu ada modern, yang kedua ada tradisional. Di sini saya memakai yang modern. Jadi kita tuh lebih gampang gitu kalau misalnya pakai yang modern karena udah ada aplikasi yang memudahkannya. Aplikasi di sini yang saya pakai itu adalah ChartNexus. Jadi kalau misalnya di ChartNexus, kalian tinggal download aplikasinya. Nah, setelah kalian install, kalian tinggal pilih nih saham apa yang mau kalian lihat. Misalkan di sini kan saya ada 5 perusahaan. Yang pertama Chim Niaga. Kalian tinggal pilih aja kode sahamnya Chim Niaga atau nama perusahaan Chim Niaga. Nah, setelah itu kalian
bisa pilih tuh kalian mau lihat grafik dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau di sini saya melihat grafik dari tahun 2019 awal Januari sampai 2019 akhir serta di awal Januari 2020. Nah, indikator yang saya pakai itu yang pertama itu ada indikator volume, terus ada indikator stochastik, ada indikator MACD, dan terakhir itu ada indikator RSI-nya. Nah, buat milihnya itu kalian bisa langsung klik aja indikatornya di yang paling kirinya dari chart Nexusnya itu. Nah, selanjutnya nih yang pertama, ini adalah grafik dari chart Nexus CHIM Niaga. Kalian bisa lihat nih kalau misalnya pergerakan grafiknya itu dia trennya itu adalah uptrend. Nah, tapi dari tahun 2019 awal sampai 2019 akhir, dia itu mengalami penurunan yang di awal sama di akhirnya. Namun kalau misalnya kita lihat dari indikator volume, di sini saya melihat harga dari tahun 2022 Januari dan 30 Desember 2019. Nah, itu merupakan harga terakhir di tahun 2019 dan harga awal di 2020. Nah, kalau misalnya kita lihat dari indikator volumenya, kan di sini terlihat bahwa akan ada kecenderungan keadaan bullish, yaitu trennya itu akan naikkan. Nah, di saat seperti ini tuh langkah yang harus kita ambil itu mempertahankan atau kita membeli. Karena kan kita sudah melihat nih kalau misalnya ada kemungkinan dia naik. Jadi lebih baik kita membeli untuk nanti seterusnya saham kita akan naik. Nah, kalau misalnya ada di stochastiknya ini itu menunjukkan kalau misalnya lebih dari 80% itu sinyalnya itu menandakan overbought. Kalau misalnya di bawah 20% itu menandakan oversold. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah itu biasanya wait and see. Nah, untuk si CHIM Niaga sendiri dia tuh masih berada di antara 20 sampai 80%. Nah, sebelumnya tapi dia sempat berada di atas 80%. Nah, kalau misalnya di atas 80%, berarti ini adalah saat yang bagus untuk kita ngejual. Selanjutnya itu ada indikator MACD-nya. Kalau misalnya indikator MACD itu kan ada dua garis, yaitu garis MACD dan garis signal. Kalau misalnya garis MACD dia memotong garis signal dari atas, itu tuh berarti tandanya tidak akan terjadi golden cross. Cuma kalau misalnya garis MACD memotong ke atas, jadi dari bawah ke atas garis sinyal, itu tandanya akan ada terjadi golden cross. Jadi kalau misalnya terjadi itu, rekomendasinya itu adalah wait and see aja gitu. Selanjutnya ada indikator RSI-nya. Kalau misalnya indikator RSI dari saham CHIM Niaga ini, dia itu RSI-nya sebesar 75,8%. Nah, dia itu berarti ada di atas 50%, sehingga itu tuh ada momentum untuk trennya itu bisa naik lagi. Kalau misalnya dia lagi naik, dia akan cenderung naik lagi. Cuma kalau misalnya dia turun, dia akan ada momentum untuk turun lagi, kayak gitu. Nah, lanjut ada grafik chart Nexus dari Bank BRI atau BBRI. Nah, yang kayak tadi tuh kalau misalnya di BRI indikator volumenya, dia itu harga pembukaannya pada tanggal 2 Januari itu sama dengan harga penutupannya. Jadi ini bisa jadi bullish atau bisa jadi bearish. Jadi rekomendasi di sini kalian tuh harus wait and see aja, atau kalau misalnya indikator yang lain menunjukkan hal yang baik, kalian bisa untuk membeli saham itu. Nah, lanjut ke indikator stochastik dari BBRI ini. Nah, indikator stochastik dari BBRI ini, saham BBRI berada di atas 80%. Nah, artinya berarti ini bagus untuk dijual karena dia berarti banyak yang minat gitu. Jadi ada overbought di sini. Jadi rekomendasinya adalah kalian harus menjual atau kalian diharuskan atau dianjurkan untuk menjual saham ini. Nah, selanjutnya untuk MACD-nya, di sini garis MACD belum memotong ke atas garis sinyal yang menandakan akan terjadinya golden cross, sehingga rekomendasinya itu masih wait and see. Nah, selanjutnya buat RSI-nya, RSI dari BBRI ini 77,8%. Nah, yang berarti kan ada di atas 50%. Jadi ini masih akan ada kecenderungan untuk naik lagi atau untuk turun lagi. Nah, selanjutnya ada Bank Mandiri yang sahamnya itu namanya BMRI. Dari volumenya itu dia itu sama kayak bank yang sebelumnya, jadi harga pembukaan itu sama dengan harga penutupan di hari sebelumnya. Jadi ini masih ada kemungkinan bearish atau ada kemungkinan bullish. Jadi kalian direkomendasikan di sini untuk wait and see. Nah, selanjutnya stochastiknya dia itu sempat berada di atas 80%. Nah, kalau misalnya ada 80% berarti bagus untuk dijual. Jadi nanti kalau misalnya kalian telah menjual saat indikatornya itu turun lagi ke bawah 20% atau mendekati 20%, itu adalah saat yang tepat untuk kalian membeli lagi. Nah, untuk MACD-nya
terlihat kalau misalnya di sini tuh garis MACD memotong garis sinyal dari atas. Nah, ini menandakan terjadi momentum overbought, yang artinya pada saat ini adalah waktunya untuk menjual. Ketika garis MACD memotong garis signal dari bawah lagi, maka saat itu untuk membeli saham. Jadi ketika dia udah turun dan dia akan naik lagi, nah di saat itu adalah yang bagus untuk kalian membeli saham ini lagi. Selanjutnya untuk RSI-nya itu dia sebesar 89,2%, yang berarti ada di atas 50%. Nah, selanjutnya itu ada chart Nexus dari BBNI atau dari Bank Negara Indonesia. Nah, dari indikator volumenya, harga pembukaan dia itu berada di atas harga penutupan sebelumnya. Nah, berarti ini menandakan jika bakal ada sinyal bullish. Nah, dengan sinyal bullish, berarti rekomendasi yang ada di indikator volume adalah dengan menjual sahamnya. Nah, untuk indikator stochastiknya, BBNI ini berada di atas 80%. Nah, kalau misalnya dia 80%, berarti menandakan rekomendasinya adalah untuk dijual. Nah, ketika nanti pergerakan stochastiknya itu turun lagi atau menuju ke 20%, nah di saat itu kita bisa membeli lagi saham dari BBNI ini. Selanjutnya untuk MACD, garis MACD belum memotong ke atas garis sinyal. Nah, jadi rekomendasi di sini itu masih wait and see. Nah, terakhir itu ada indikator RSI-nya. Indikator RSI-nya itu sebesar 86,2%, yang berarti di atas 50%. Nah, terakhir ini ada chart Nexus dari Bank Sentral Asia atau dari BBCA. Dari indikator volumenya, harga pembukaan dia di tahun 2022 Januari itu sama dengan harga penutupan di tahun 2019 30 Desember. Nah, berarti ini tuh menandakan sinyalnya itu bisa bearish atau bisa bullish. Jadi di sini kita adalah rekomendasinya wait and see. Nah, untuk dari indikator stochastiknya itu BBCA berada di atas 80%. Nah, berarti kalau misalnya dia di atas 80%, rekomendasinya adalah untuk jual. Nah, ketika stochastiknya itu turun di antara 80% sampai 20%, nah rekomendasi itu adalah untuk membeli lagi. Nah, untuk indikator MACD-nya dari BBCA ini tuh garis MACD terlihat memotong garis signal dari arah atas. Berarti kalau misalnya memotong dari arah atas, itu adalah rekomendasinya untuk jual. Sedangkan nanti ketika garis MACD-nya akan memotong lagi dari arah bawah, di saat itulah kita untuk waktu yang tepat untuk membeli saham BBCA. Nah, terakhir dari BBCA itu ada indikator RSI-nya sebesar 81%, yang berada di atas 50%. Nah, tadi tuh kita udah ngebahas 5 grafik dari chart Nexus atau analisis teknikal dari 5 perusahaan itu. Nah, itu tuh kita kan udah tahu nih kapan waktu yang tepat untuk membeli saham dan kapan waktu yang tepat untuk menjual sahamnya atau mempertahankan sahamnya. Nah, apa sih kesimpulan dan saran yang bisa kita ambil dari mini riset ini? Nah, kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan, pengaruh global itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Jadi, kalau misalnya kita mau beli saham atau kita mau berinvestasi, penting banget untuk kita tahu apa aja sih peristiwa ekonomi secara makro atau secara mikro yang terjadi gitu. Terus abis itu penting juga untuk kita menilai perusahaannya apakah itu bonafit atau enggak, dan kita lihat track recordnya. Terus kalau bisa kita menilai perusahaan itu secara analisis fundamental, itu sangat penting. Selain itu kita juga bisa menggabungkan dengan analisis teknikalnya. Kalau misalnya fundamental, kita bisa melihat dari analisis laporan keuangannya. Jika fundamentalnya sudah bagus, biasanya teknikalnya kita tinggal menemukan bahwa harga kapan ini akan naik atau harganya kapan ini akan turun. Jadi berdasarkan tadi yang udah kita lihat, kita tuh menyimpulkan bahwa saham yang optimal dan saham yang bagus untuk kita investasikan di sektor keuangan atau sektor perbankan itu adalah BBCA, BBRI, dan BNRI. Nah, terakhir, terima kasih udah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak analisis yang masih kurang dimengerti atau masih kurang jelas. Semoga ini tuh bisa membantu bagi kalian yang nonton untuk gimana sih caranya kalian buat menentukan saham mana yang bagus dan analisis apa yang bisa dipakai. Sekian dari saya, jangan lupa di like, comment, subscribe. Terus kalau misalnya kalian ngerasa ini berguna buat orang, bisa di share. Dadah, Pak Fatir, dadah.